Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore ya, Ananda semuanya. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat pada sore hari ini dan masih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita sampai nanti di jam 16.20 ya. Nah, pada sore hari ini kita memasuki mata pelajaran fisika. Kita masuk ke kadi kita yang selanjutnya, yaitu tentang hukum termodinamika. Nah, jadi di sini kita akan membahas ya. Yang pertama itu adalah usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Kemudian nantinya akan kita lanjutkan dengan hukum satu termodinamika. Lalu kita lanjutkan yang kedua, yaitu hukum dua termodinamika. Nah, sebelum saya membahas sedikit demi sedikit materi kita tentang termodinamika pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Yang pertama, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran daring kita. Ya, karena setiap kali kalau sudah sore hari, kalian sangat jarang sekali untuk masuk ke dalam Google Classroom dalam mengikuti materi di pelajaran fisika. Jadi saya memberikan catatan kepada kalian, hampir semua kalian itu tidak mengerjakan tugas ataupun kuis yang sudah saya siapkan. Jadi saya benar-benar sebenarnya ya saya cukup kecewa kepada kalian semua karena saya sudah sampai tengah malam bahkan menyiapkan semua materi, tugas dan kuis yang berharap bisa kalian kerjakan atau berharap ada respon dari kalian dan ternyata tidak sama sekali. Ya, jadi saya ingatkan kepada kalian, cobalah lebih aktif lagi. Kalaupun memang kalian tidak paham atau kurang paham dari penjelasan yang saya jelaskan melalui video pembelajaran ini, ya silakan kalian ketikkan, bilanglah, sampaikan kalau kalian tidak paham di dalam kolom komentar. Jadi saya bisa mengetahui, oh ternyata kalian kurang paham. Jadi saya jelaskan lagi ulang begitu. Jadi kita melalui apa namanya eh, kolom komentar bisa kita diskusikan apa yang kalian tidak pahami ya, karena memang kondisi kita lah yang membuat kita tuh harus seperti ini proses pembelajarannya ya. Jadi haraplah kalian itu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia ini. Jadi supaya kalian tidak ketinggalan dalam belajar, ikutilah apa yang diberikan, aturan-aturan yang telah disampaikan di sekolah ya, karena itu bukanlah aturan pribadi melainkan aturan keseluruhan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia seperti itu ya, karena memang ada masalah yang sama yaitu tentang COVID-19. Nah, jadi saya harapkan kepada kalian semua untuk lebih aktif lagi sekali lagi. Nah, hari ini nanti akan ada kuis ya, kuis yang saya buat sudah saya siapkan untuk kalian kerjakan. Saya harapkan aktiflah kalian untuk mengerjakannya ya. Jadi jangan sia-sia saya mengerjakan kuis-kuis yang sudah saya siapkan kepada kalian. Oke ya. Nah, baik. Jadi langsung kita masuk dalam pembelajaran termodinamika. Nah, ada sedikit pembahasan ya yang akan kita diskusikan. Coba kita baca di sini. Jenis sebuah mesin menggambarkan daur atau siklus proses yang dialami gas bahan bakar pada mesin tersebut. Nah, proses-proses dalam siklus mesin motor terjadi pada beberapa keadaan berbeda. Nah, pernahkah kalian mendapatkan informasi mengenai kendaraan bermotor yang memiliki mesin 2 tak atau 4 tak? Nah, maka diskusikanlah kepada teman Anda, tampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi saya minta kepada kalian, saya dikatakan bebas ya. Jadi intinya sebenarnya bebas kepada kalian. Tugas proyek satu ini eh, boleh kalian berkelompok, boleh kerjanya sendiri-sendiri. Kalaupun berkelompok maksimal hanya 2 orang
ya. Jadi kalian diskusikan materi atau tugas yang sudah dituliskan di sini. Silahkan kalian diskusikan berdua ataupun sendiri, carilah referensinya dari internet juga nggak masalah. Kemudian setelah itu boleh dituliskan di dalam buku atau diketikkan juga boleh, lalu nanti fotokan, kirimkanlah ke dalam classroom, ya. Masukkan ke dalam classroom di kolom tugas kuis kita, karena hari ini nanti ada saya berikan kalian tugas kuis. Nah, masukkan saja ke kolom situ, nanti akan saya periksa hasil dari diskusi kalian. Jelas ya? Oke, baik. Nah, coba perhatikan di sini. Perhatikan gambar berikutnya, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, tinjaulah tiga benda ini. Benda yang A ini bisa dianggap sebagai termometer. Ya, perhatikan ya. Nah, pertanyaannya, apakah benda B dan benda C berada dalam keseimbangan termal? Ya, benda A ini bisa dianggap sebagai termometer. Termal itu maksudnya suhu ya. Jadi keseimbangan suhu, apakah seimbang suhu antara B dengan antara C? Nah, untuk kalian agar bisa menjawab, saya jelaskan sedikit. Jadi diingat ya pertanyaannya itu. Usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Jadi jika suatu sistem yang akan diamati telah dipilih, umumnya langkah selanjutnya ialah memberikan atau menggambarkan sistem tersebut. Pemberian atau penggambaran sistem ini biasanya menggunakan besaran-besaran yang berkaitan dengan kelakuan sistem itu sendiri atau interaksi antara sistem dan lingkungannya. Jadi dalam termodinamika, besaran-besaran yang digunakan untuk memberikan proses pada suatu sistem diantaranya yaitu usaha, kalor, dan energi dalam. Jadi di sini ada dua kata yang sering diulang-ulang ya, yaitu sistem dan juga lingkungan. Jadi dalam proses termodinamika, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya dikatakan dengan sistem adalah objek yang diamati, sementara lingkungan adalah bagian daripada objek tapi yang di luarnya. Contoh nih misalnya, kita masukkan air panas ke dalam gelas, ya. Jadi yang kita amatkan berarti kan ini masalah panas kan yang kita amati ya. Seberapa panaslah air yang dalam gelas itu. Bagaimana cara kita mengetahui air itu panas? Kita pasti pegang gelasnya. Kita pegang gelasnya, oh ternyata gelasnya panas. Nah, berarti yang kita amati siapa? Suhu daripada si air kan? Nah, air itulah yang dikatakan sebagai sistem. Nah, lingkungannya siapa? Kita mengecek itu panas atau tidak melalui apa? Gelas. Nah, gelas itulah yang dikatakan sebagai lingkungan. Ya, lingkungan atau di sekitar daripada sistem. Itu ingat saja, yang jelas ingat saja sistem itu adalah zat yang kita amati, objek yang kita amati, dan lingkungan adalah di sekitarnya, ya begitu. Nah, hubungan usaha dan juga kalor. Jadi percobaan dilakukan oleh James Prescott Joule untuk menentukan kesetaraan antara kalor dan energi. Dari percobaan tersebut, Joule menyimpulkan bahwa hubungan antara kalor dan usaha itu, yang pertama, kalor itu merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah. Katanya, kalor adalah energi yang dapat berpindah baik dari lingkungan ke suatu sistem ataupun sebaliknya. Nah, ini karena ada perbedaan suhu antara sistem dan juga lingkungan. Jadi kalau misalnya pada saat kita pertama sekali pegang gelas kosong, ya kita kan biasa saja kan. Biasa saja kita pegang, ya nggak ada panas-panasnya. Kemudian kita letakkan di meja, kita tuangkan air panas ke dalam gelas itu, lalu kita pegang lagi gelasnya, kan jadi berubah suhu daripada si gelasnya kan jadi panas. Nah, itu yang adalah perubahan dari sistem ke lingkungan. Sistem merubah suhu lingkungannya. Sistem air merubah suhu daripada gelasnya yang tadinya bisa kita pegang, sekarang jadi susah kita pegang karena terlalu panas, ya.
Nah, itu dikatakan dengan kalor, berpindah energinya tanpa pengaruh luar. Ya, tanpa ada pengaruh sama sekali, tanpa dipanasi dulu, dipanaskan pakai api ya. Tanpa adanya itu, kalor akan selalu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ya. Misalnya perpindahan kalor saat pendinginan sebuah mesin kendaraan ya, itu salah satu contohnya. Nah, sementara usaha itu apa? Usaha juga itu merupakan suatu bentuk perpindahan energi melalui gaya yang dilakukan sistem pada lingkungan atau sebaliknya, di mana titik tangkap gaya mengalami perpindahan. Misalnya, usaha pada beban yang bergerak ke bawah. Ya, ini lebih cenderung kepada pergerakan, gaya atau usaha. Ya, jadi kita berbeda dengan tadi kalor. Kalor itu adalah energi, sementara kalau energi yang berpindah, kalau misalnya usaha energi juga tapi melalui gaya yang dilakukan oleh sistem ataupun lingkungan ya. Misalnya nih, usaha pada beban yang bergerak ke bawah. Jadi ada beban ya, beban itu karena berdasarkan karena pengaruh dari gravitasi bumi, maka semakin contohnya yang paling gampang ini eskalator lah. Kita berdiri dalam eskalator, kemudian eskalatornya turun ke bawah, kan begitu. Nah, kita mendapatkan energi usaha daripada eskalator. Nah, itu jadi kita itu adalah lingkungannya. Eskalator itu adalah sistemnya begitu ya. Dia yang kita tinjau pergerakannya, sementara kita lah ya sebagai lingkungan sekitar untuk mengetahui apakah eskalator itu bergerak atau tidak gitu ya. Nah, perhatikan coba gambar yang di atas ini. Yang gambar A ini adalah suatu gas di dalam tabung, dia dapat bergerak secara bebas dan juga acak ya. Yang putih-putih di gas ya. Nah, sementara yang B, usaha yang dilakukan oleh gas sejauh AS. Yang sejauh sejarah ini, usaha yang dilakukan oleh gas sejauh sejarah ini. Nah, jadi usaha atau W yang dilakukan oleh gas itu kita bisa memperoleh rumusnya itu sama dengan F ya, itu gaya dikalikan delta S jaraknya, atau sama dengan P kali A dikali delta S, atau sama dengan P dikali buka kurung A kali delta S ya. Atau kita bisa membuat rumus untuk usaha atau W itu adalah sama dengan P dikali delta V ya. Usaha yang dilakukan pada sistem itu W sama dengan negatif P kali delta V, sementara usaha yang dilakukan oleh sistem W sama dengan P delta V. Jadi perbedaannya antara hanya ada tanda negatif dan juga positif. Kalau diberikan ke dalam sistem, maka sistem itu akan menerima usaha, makanya dia bertanda negatif. Kalau misalnya sistem yang melakukan usaha, maka dia akan memberikan gaya kepada lingkungannya, maka dia harus bertanda positif ya. Jadi ingatlah rumus dari usaha ini. Nah, dalam proses usaha itu ada proses-proses yang terjadi pada gas yang harus kita pahami ya, hubungan antara tekanan dan juga volume. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah proses isotermal. Jadi proses isotermal itu adalah proses perubahan keadaan suatu gas dalam ruang tertutup. Ya, dia dapat dilakukan pada suhu yang tetap. Ya, proses semacam ini disebut sebagai proses isotermal. Nah, rumus untuk mengetahui atau mencari persamaan gas ideal isotermal itu adalah P1V1 sama dengan P2V2. Jadi di sini bisa kita lihat ya kurva daripada proses isotermal. Semakin tinggi ya, semakin tinggi volume atau semakin besar volume yang digunakan dalam proses volume gas yang digunakan dalam
proses isotermal ini, maka tekanannya akan semakin rendah. Ya, begitu juga dengan sebaliknya, semakin tinggi tekanannya maka volumenya semakin sedikit. Yaitu kesimpulan dari kurva proses isotermal ini. Nah, yang kedua ada kurva proses isochorik. Ya, proses isochorik. Jadi isochorik ini adalah gas yang berbeda dalam ruang tertutup. Jadi dalam ruang tertutup ada gas yang berbeda, dapat pula mengalami proses pada volumenya tetap. Jadi volumenya itu sama. Nah, proses semacam inilah yang disebut sebagai isochorik, volumenya tetap. Nah, jadi dia perbandingan itu antara tekanan dan juga temperatur. Karena volumenya dikatakan tetap, ya. Ingat aja kalau tadi isotermal temperaturnya yang tetap. Kalau isochorik volumenya yang tetap, ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi kalau dari kurva ini kita bisa melihat semakin besar temperaturnya maka tekanan juga akan semakin besar. Jadi tekanan dan juga temperatur itu berbanding lurus. Semakin besar tekanan maka temperatur akan semakin besar. Nah, yang ketiga ada proses isobarik. Nah, kalau proses isobarik ini bar tekanan berarti P-nya yang tetap, tekanannya yang tetap. Kalau tadi isochorik volumenya yang tetap, isotermal suhunya yang tetap. Ya, termal suhunya yang tetap. Nah, kalau misalnya isobarik tekanannya yang tetap. Jadi dia membandingkan antara temperatur dan juga volumenya saja. Jadi yang di sini yang kita putar-putar itu adalah temperatur, volume, dan tekanan. Ya, P, T, dan V. Ya, jadi proses isobarik ini merupakan proses pengubahan keadaan gas yang dilakukan pada tekanan yang tetap. Ya, jadi tekanannya tetap. Dari persamaan gas ideal, ingat saja ya, persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Jadi ada tekanan, ada volume, N itu adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas, N dengan R ini kan dianggap sama, jadi dihilangkan, lalu tinggal temperatur. Ya, karena P, ya, karena tekanan N, R itu tetap, maka tinggal dia V dengan T. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itulah rumus untuk menentukan proses isobarik. Ya, jadi rumusnya hampir sama semua. Jadi kita tinggal putar-putar saja antara P, V, dan T. Tekanan, volume, dan juga temperatur. Lalu yang selanjutnya ada proses adiabatik. Ya, apa ini proses adiabatik? Ya, gas yang berada dalam ruang tertutup juga dapat mengalami proses adiabatik. Nah, pada proses ini tidak terjadi pertukaran kalor antar gas dan sekelilingnya atau tidak ada kalor yang dilepaskan ataupun yang diterima oleh gas tersebut. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menyelimuti ruang gas dengan bahan yang tidak mudah menghantarkan kalor. Dinding yang bersifat seperti ini yang dapat menghalangi kalor itu disebut sebagai dinding adiabatik. Ya, sebaliknya, dinding yang dapat dengan mudah dilalui oleh kalor disebut sebagai dinding diatermik. Ya, adiabatik dan diatermik. Nah, untuk gas ideal, proses adiabatik itu memenuhi persamaan berdasarkan rumus gas ideal, yaitu P1V1 dipangkatkan dengan gamma sama dengan P2V2 dipangkatkan dengan gamma. Ya. Nah, perhatikan untuk proses adiabatik. Jadi, kurva antara tekanan dan juga volume di sini ya. Tekanan juga volume. Jadi kalau contoh di kehidupan sehari-hari, dinding adiabatik itu yang seperti apa ya? Seperti dinding dalam termos air, termos panas. Jadi kalau misalnya kita tuangkan air panas ke dalam termos, kemudian kita pegang termos bagian luarnya kan tidak terasa panasnya kan? Karena ada dinding adiabatik di dalamnya. Ya, sementara kalau misalnya dikatakan dinding diatermik, ya contohnya ya gelas tadi.
kita pegang gelasnya, kita terasa panas dari air yang sudah kita pegang tadi, memang sudah panas duluan airnya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, mungkin sampai sini saja pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan jelas semua apa yang saya jelaskan, dan kalau memang ada yang kurang paham silahkan ditanyakan agar kita diskusikan lebih lanjut di dalam kolom komentar di Google Classroom. Jadi saya harapkan lebih aktif ya. Cobalah tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan. Kalaupun memang sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, bilang juga, Pak, paham. Alhamdulillah paham, Pak, bisa dimengerti, Pak, atau apalah. Jadi kalian ada komentarnya dalam Google Classroom ya, jadi saya tahu, oh ternyata kalian memang aktif begitu ya. Ya, tidak sia-sialah saya membuat video pembelajaran ini, dan juga tidak sia-sialah saya membuat kuis. Ternyata kalian kerjakan semua ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini ada kuis yang ingin saya berikan kepada kalian. Saya harap coba dikerjakan dalam Google Classroom itu. Kalaupun nanti ada yang kurang mengerti, silahkan ketikkan dalam kolom komentar, akan kita diskusikan. Ya, sebelum saya tutup untuk pertemuan kita pada hari ini, tidak bosannya saya ingin ingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan kalian, karena kita masih dalam kondisi COVID-19 ya. Ikutilah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gunakanlah masker, cucilah tangan, kemudian kalau mau pergi kemana-mana gunakan masker, bawalah hand sanitizer, kan begitu. Tapi usahakanlah kalau memang tidak perlu kita untuk keluar rumah, tidak usahlah kita keluar rumah, agar kita tidak terkontaminasi oleh COVID-19 ya. Nah, itu saja pesan saya kepada kalian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, pada sore hari yang cerah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.